Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jemaah Majelis Taklim yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan nikmatnya yang sangat banyak kepada kita. Dua macam nikmat menurut Nabi, manusia itu sering sulit, sering lalai untuk mensyukurinya, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Berarti kita harus hati-hati dengan dua macam nikmat itu. Karena apa? Banyak sekali orang yang dapat dua macam nikmat itu, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang, tapi mereka tidak bersyukur. Alhamdulillah kita ditolong Allah mendapatkan dua macam nikmat itu. Dan juga kita ditolong Allah, kita bisa mensyukurinya. Yaitu apa? Nikmat sehat dan waktu luang itu kita manfaatkan untuk hadir ke majelis ilmu ini, ya. Majelis yang dibanggakan Allah, majelis yang dibanggakan Allah. Kita hadir ke sini berarti apa? Kita mensyukuri dua macam nikmat itu, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Semoga Allah terus menolong kita agar kita istiqomah bersyukur atas semua nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kembali kita akan mengambil sebuah hadis dari kitab Riyadhus Shalihin, dari kitab Riyadhus Shalihin, kitab yang disusun oleh Syekh Nawawi, ya, Imam Nawawi. Salah satu hadisnya yang saya ambil adalah hadis riwayat Bukhari Muslim dari Anas radhiyallahu an. Nabi bersabda, "Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Artinya, tiga sifat siapa yang memilikinya akan merasakan kelezatan iman. Jadi kalau kita memiliki tiga sifat ini, maka kita akan merasakan nikmatnya beriman, lezatnya beriman. Apa saja tiga sifat itu? Malam ini saya sampaikan satu saja, ya, karena kalau sampai tiga nanti waktunya nggak cukup, ya, waktunya nggak cukup. Yang pertama, saya ambil nomor satu dulu, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwamuha. Artinya, jika ia mencintai Allah dan Rasulullah melebihi yang lainnya. Ini berat sekali, ya. Jadi kita akan merasakan lezatnya iman kalau kita punya sifat mencintai Allah dan Rasulnya melebihi kecintaan kita kepada yang lain. Berarti melebihi cinta kita kepada harta, kepada keluarga, kepada anak, kepada cucu dan lain sebagainya, kecintaan kepada selain Allah dan Rasul. Ini juga sesuai dengan Quran surat ke-9 ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadi fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasikin. Artinya, katakanlah kita harus waspada dengan ayat ini, ya. Quran surat ke-9 ayat 24, diulang-ulang nanti di rumah, ditadaburi, ya, ditadaburi. Katakanlah, katanya Allah, siapa yang disuruh berkata ini? Nabi, ya. Jadi Nabi disuruh menyampaikan kepada kita. Berarti karena Nabi sudah wafat, berarti ini Allah mau berkata, seolah-olah berkata kepada kita, ya, kepada kita langsung.
Dengan kita membaca ayat ini berarti Allah berkata-kata kepada kita langsung. Jika bapak-bapakmu, perhatikan nih, jika bapak-bapakmu, itu berarti apa? Orang tua, termasuk bapak ibu berarti ya. Anak-anak, saudara-saudara, istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya. Jadi kalau semua itu tadi yang saya sebut tadi itu lebih kita cintai dibandingkan Allah dan Rasulnya, lalu dan berjihad, dan dari berjihad di jalan Allah, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Jadi kalau kita melakukan itu, ya tunggulah ya sampai Allah mendatangkan keputusannya. Keputusannya kapan? Bisa terjadi di dunia, bisa nanti setelah kita mati. Setelah kita mati. Jadi ini ayat ini kan seolah-olah Allah memberitahu kepada kita tentang apa? Ranking cinta, ranking cinta. Bahwa apa? Yang nomor satu yang harus kita cintai itu adalah Allah. Yang kedua apa? Rasul. Yang ketiga apa? Jihad. Jihad itu bersungguh-sungguh di jalan Allah. Lalu setelah tiga ini baru yang lain-lain. Seperti keluarga, orang tua, anak, cucu, saudara, istri, keluarga yang lain, perniagaan, harta, dan lain sebagainya. Itu nomor 4 dan seterusnya. Jadi nomor 1 Allah, nomor 2 Rasul, nomor 3 jihad. Jihad itu bersungguh-sungguh di jalan Allah. Maka mari kita berusaha untuk apa? Untuk mencintai Allah dan Rasulnya, melebihi cinta kita kepada yang lain. Bagaimana caranya? Sebetulnya banyak sekali ya, cuman saya sampaikan 1 atau 2 saja caranya ya. Yaitu apa? Yang pertama, merenungi ciptaan Allah. Banyak sekali ciptaan Allah ya. Dan yang dari tubuh kita ini aja ya. Kalau kita apa? Kita renungi, itu akan membuat kita semakin cinta kepada Allah, semakin bersyukur kepada Allah. Kita punya mata 2, iya toh? Itu sehingga kita bisa melihat. Lalu setelah agak tua, nikmatnya dikurangi sedikit, harus butuh kacamata, ya toh? Agar bisa melihat dengan baik. Itu menunjukkan apa? Nikmatnya mulai dikurangi. Dan kita harus bersyukur juga, kenapa? Mata kita itu ditaruh Allah di sini. Sehingga apa? Nampak indah ya. Nampak indah. Dan kita melihatnya mudah ya. Coba mata kita ini taruh di sini, di atas ini. Bagaimana kita cara melihatnya? Sulit ya. Makanya Allah merencanakan dengan baik. Ada di sini mata kita. Kalau taruh belakang, sulit ya, melihatnya. Nah, itu menunjukkan apa? Allah sangat menyayangi kita, menciptakan kita dengan sempurna. Oleh karena itu apa? Kita harus mencintai Allah. Kita punya hidung, ya toh? Sehingga dengan hidung kita bisa membau sesuatu, mencium sesuatu. Dan alhamdulillah hidung kita itu menghadap ke bawah. Coba hidung kita dibuat menghadap ke atas. Bagaimana kalau kehujanan? Ya, bagaimana kalau kehujanan? Ya hujannya ada di dalam hidung kita, ya. Ngecembeng. Gitu. Kita punya telinga 2, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Itu dari wajah ini aja sudah banyak yang harus kita syukuri. Banyak yang membuat kita itu lebih mencintai Allah. Karena ternyata apa? Allah sangat mencintai kita. Belum lagi apa? Kita diberi apa? Segala macam ya. Bentuk ciptaan Allah yang lain ya. Seperti apa? Langit itu ditinggikan tanpa tiang. Coba ada tiangnya. Kita sulit naik mobil, kita sulit lari-lari, anak kita sulit bermainnya. Alhamdulillah nggak ada tiangnya dan tidak pernah retak. Coba langit itu retak terus ambruk, ya. Kita mati nanti itu, kita mati dan keambrukan langit itu. Tapi tidak pernah terjadi itu. Menunjukkan apa? Betapa Allah sangat mencintai kita dan kita pun harus membalas cintanya Allah itu. Itu cara yang pertama. Dengan cara apa? Memikirkan, merenungi ciptaan-ciptaan Allah yang ada di sekitar kita ini ya. Lalu yang kedua, itu aplikasi dari apa? Kecintaan kita kepada Allah itu adalah apa? Mengikuti Rasulullah.
mengikuti Rasulullah. Di Quran surat ketiga ayat 31 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Artinya, katakanlah Muhammad, jika kamu, Nabi itu disuruh berkata kepada kita, jika kita ini benar-benar mencintai Allah, maka ikuti aku, ikuti Nabi gitu. Jadi bentuk kecintaan kita kepada Allah itu kita harus ngikuti Nabi. Apa konsekuensinya kalau kita sudah ngikuti Nabi, kalau sudah cinta pada Allah? Maka lanjutan ayat, niscaya Allah mengasihi kita, Allah mencintai kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Jadi dengan apa? Dengan mencintai Allah itu, di samping kita mendapatkan lezatnya iman tadi, Allah akan mencintai kita dan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Nah, sekarang bagaimana caranya kita mencintai Rasulullah? Mencintai Rasulullah itu bisa kita lakukan sama, ya toh. Dengan cara apa? Berusaha menyadari bahwa Rasulullah itu sangat mencintai kita, ya. Rasulullah itu sangat mencintai kita. Nah, kalau Rasulullah sangat mencintai kita, kita pun harus mencintai Rasulullah, kan begitu? Ya. Apa buktinya kalau Rasulullah itu mencintai kita? Salah satu ayat saja di Al-Quran sangat banyak ayat itu yang menunjukkan bahwa Rasulullah mencintai kita, ya. Ini di Quran surat At-Taubah ayat 128. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul. Siapa rasul itu? Nabi Muhammad, ya, Nabi Muhammad. Dari kaummu sendiri, maksudnya kamu sendiri dari kalangan manusia, itu bukan dari kalangan jin, bukan dari kalangan apa, bukan dari kalangan malaikatnya, dari kalangan manusia sendiri. Terus apa saja sifat-sifat beliau itu? Ini menunjukkan kecintaan beliau kepada kita. Berat terasa olehnya penderitaanmu. Jadi Nabi itu sangat berat merasakan penderitaan kita. Penderitaan ekonomi, penderitaan masa depan, penderitaan keamanan dan lain sebagainya, itu membuat Nabi itu merasa berat, ya, merasa berat, merasa sedih sekali gitu. Apalagi penderitaan kita nanti kalau kita menderita itu di alam kubur, di padang mahsyar, di neraka gitu. Maka Nabi sangat ingin kita ini selamat dari itu semua. Itu menunjukkan bahwa Nabi itu sangat mencintai kita. Sangat mencintai kita. Lalu lanjutan ayat ini, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Nabi sangat ingin kita itu berislam, beriman, agar kita itu selamat dunia akhirat. Lalu amat belas kasihan lagi maha penyayang terhadap orang-orang mukmin. Nabi itu sangat belas kasihan kepada kita. Coba baca sirah Rasulullah, sirah sahabat Nabi, bagaimana Nabi itu menyayangi kita. Nah, kalau kita tahu Nabi itu menyayangi kita, maka kita pun harus mencintai Rasulullah, melebihi dari cinta kita kepada yang lain. Apalagi yang harus kita ingat agar kita itu bisa mencintai Rasulullah? Ya, kasih sayangnya Rasulullah ketika Rasulullah mau wafat misalnya, ketika Nabi sakratul maut. Waktu itu kan Nabi sudah sakit keras, lalu datang malaikat Israel. Malaikat Israel itu malaikat pencabut nyawa. Malaikat Israel bilang kepada Nabi, Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi menjawab, Waalaikumsalam. Lalu Nabi bertanya, wahai malaikat maut, kamu datang ke sini itu akan mengunjungi saya yang sedang sakit, ataukah kamu sedang bertugas? Maka malaikat maut menjawab, dua-duanya Rasulullah. Jadi malaikat Israel itu, malaikat maut itu berkunjung pada Nabi karena sakit, yang kedua bertugas untuk mencabut nyawanya Nabi. Tapi malaikat maut melanjutkan, tapi Nabi Allah tadi berpesan, kalau Nabi belum berkenan untuk dicabut nyawa hari ini, saya disuruh kembali gitu.
Wah, itu kalau kita yang diberi kesempatan gitu ya kita akan minta tempo kepada Allah. Ya Allah tunda dulu, ya Allah tunda dulu. Tapi kalau Nabi kita enggak ya. Nabi tidak minta tempo. Di manakah malaikat Jibril engkau tinggalkan? Maka setelah Nabi tanya gitu, malaikat Jibril datang. Lalu Nabi bertanya, kabar apa yang kamu bawa, wahai Jibril? Dari Allah untukku. Maka malaikat Jibril menjawab bahwa engkau adalah orang pertama yang masuk surga. Kira-kira kalau kita yang mendapat kabar seperti itu bagaimana? Kita akan berbunga-bunga, lupa segalanya. Kenapa? Karena orang pertama yang akan masuk surga. Siapa yang nggak senang masuk surga? Menjadi orang pertama lagi. Lalu pintu langit sudah, malaikat-malaikat sudah bersiap-siap menyambut rohmu. Dengan bawa wangi-wangian dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Nabi Muhammad itu ya bilang alhamdulillah, tapi apa? Nabi melanjutkan lagi bertanya kepada Jibril, bagaimana dengan nasib umatku wahai Jibril? Nah, itu menunjukkan apa? Rasulullah sangat mencintai kita ya. Di saat seperti itu Nabi tidak lupa daratan, masih mengingat kita, masih menanyakan nasib kita kepada Jibril. Kabar apa yang kau bawa dari Allah tentang umatku? Maka Jibril bilang, umatmu akan masuk surga paling awal sebelum umat-umat Nabi yang lain masuk surga. Nah, dengan berkabar seperti itu, Nabi baru merasa lega. Lalu dan sebagainya, Nabi pun wafat. Sebelum wafat, Nabi bilang ummati. Itu menunjukkan apa? Betapa sayangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Betapa Nabi sangat mencintai kita. Oleh karena itu kita pun harus mencintai Nabi melebihi cinta kita kepada yang lain. Bagaimana caranya? Kita tiru akhlaknya. Kita lanjutkan perjuangan beliau berdakwah, dan seterusnya. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah. Jadi pada malam ini kita sudah membahas salah satu sifat yang menyebabkan kita ini bisa merasakan lezatnya beriman, yaitu jika kita ini mencintai Allah dan Rasul-Nya melebihi cinta kita kepada yang lain. Agar bisa mencintai Allah, kita renungi ciptaan-ciptaan Allah yang ada pada diri kita. Kita ikuti Rasulullah ya, agar kita disebut mencintai Allah. Dan agar bisa kita mencintai Rasulullah, maka kita berusaha menyadari bahwa Rasulullah sangat mencintai kita. Seperti yang diterangkan oleh Allah di Quran surat At-Taubah ayat 128. Nanti dibuka lagi itu ya, bahwa Rasulullah sangat mencintai kita. Dan ketika Rasulullah sakaratul maut, Rasulullah sangat mengkhawatirkan nasib kita nanti di akhirat. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam ini. Segala yang baik dan benar semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ada manfaatnya bagi kita, dan semoga Allah menolong kita agar kita bisa mencintai Allah dan Rasul-Nya melebihi cinta kita kepada yang lain. Amin, amin, ya rabbal alamin. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.